Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel YouTube aku. Dan di video kali ini, di sini tuh aku mau beberes dan bersih-bersih untuk dapurku. Dan nanti aku juga mau bersihin untuk kulkasku karena untuk bunga esnya itu udah tebel banget ya teman-teman. Tapi untuk suhunya itu udah aku turunin. Nah, ini tuh aku habis ngangetin daging kurban ya teman-teman. Jadi udah berapa hari ya daging kurban ini, cuma sering aku panasin gitu. Dan di sini aku mau langsung cuci aja untuk si wajan bekas ngangetin daging kurbannya. Dan ini juga ada cucian piring kotor sedikit ya teman-teman, mau aku cuci sekalian aja biar kelihatannya dapur aku ini rapi dan enggak berantakan. Tapi biarpun nih nanti udah aku cuci-cuci, nanti pasti bakalan ada aja cucian piring pagi-paginya ya teman-teman. Oh iya, ini adalah kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Di sini tuh sebenarnya memang biasa kalau sore itu aku selalu sempetin untuk cuci piring. Biarpun nantinya pagi-paginya itu ada lagi cucian piring aku, cuma kayaknya enak ya teman-teman kalau misalkan di tempat cucian piring ini nggak ada cucian piring kotornya. Cuma ya gitu ya teman-teman, pastinya nanti bakalan ada lagi untuk cucian piring kotornya, karena biasanya anak-anak aku tuh kalau malam-malam itu suka ngemil gitu atau suka bikin cemilan, makanya aku kadang untuk cucian piring kotor ini selalu ada ya teman-teman. Dan ini udah selesai aku untuk cuci piring dan untuk cuci wajannya. Di sini aku mau lap-lap dulu untuk di area kompor dan di bagian sink ini. Ini sebenarnya nggak kotor-kotor banget sih ya teman-teman, karena sebenarnya aku tuh sering banget kalau habis masak itu aku bersihin untuk di bagian kompor itu. Tapi ini tuh ada debu-debunya sedikit karena untuk dapur aku ini kan belum ada plafonnya gitu ya teman-teman, jadi mudah banget untuk berdebu biarpun habis dibersihin gitu. Nah, ini juga aku lap-lap si bagian toples perbumbuan aku. Dan untuk toples perbumbuan ini tuh sebenarnya udah banyak banget yang kosong, cuma belum aku isi gitu ya teman-teman. Dan ini berdebu, makanya aku mau lap aja untuk si toplesnya. Dan keadaan dapur aku tuh nggak banyak yang berubah ya teman-teman, cuma gini-gini aja. Cuma ada yang berubah dari mejanya itu udah diganti gitu ya teman-teman, sama yang lebih kokoh. Dan aku tuh agak sedikit bingung ya teman-teman kalau misalkan aku tuh harus geser-geser untuk perabotan di dapur aku. Jadi mengatur posisinya itu bingung ya teman-teman, karena dapur aku ini kan memang gak terlalu besar juga, tapi nggak terlalu kecil juga, ya lumayan lah teman-teman ya. Dan aku juga sebenarnya udah pernah untuk geser-geser perabotan di dapur ini ya teman-teman, cuma kok kayaknya malah nyempitin untuk dapur aku ini. Makanya untuk posisi ini menurut aku udah lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini aku mau kupasin untuk bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Aku mau taruh aja di kulkas, karena kalau misalkan udah dikupasin kayak gini tuh enak, kalau masak kita tinggal ambil dan nggak usah harus ngupas lagi. Dan untuk cabenya itu udah aku petikin dan aku udah masukin juga ke dalam kulkas. Mungkin ada sebagian orang tuh yang kurang setuju ya teman-teman kalau misalkan si bawang merah ini dikupasin dan taruh di kulkas gitu. Cuma untuk aku sih, aku memang udah terbiasa kayak gini. Dan menurut aku awet sih kalau misalkan si bawang merah dan bawang putih ini aku kupasin dulu, kemudian aku taruh di dalam kulkas. Menurut aku itu awet juga sih teman-teman, karena ini aku udah pernah lakuin beberapa kali. Bahkan sebelum aku nge-YouTube ini, aku sering banget untuk ngupasin bawang dan aku taruh di dalam kulkas. Dan memang membutuhkan waktu yang lumayan agak lama sih teman-teman kalau kita harus ngupasin bawang kayak gini. Cuma di sini aku saranin sama teman-teman kalau mau ngikutin cara aku dengan mengupas bawang kayak gini, lebih baik nunggu waktu yang senggang atau santai gitu ya teman-teman. Biasanya aku juga
juga kalau misalkan food prep itu nggak langsung aku kupasin kayak gini teman-teman, soalnya kan yang teman-teman juga tahu kalau food prep itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan kalau misalkan kita harus sambil ngupasin bawang kayak gini, itu waktunya tuh udah nggak keburu ya teman-teman. Makanya biasanya aku tuh kalau ngupasin bawang kayak gini, aku tuh sambil nonton TV, pokoknya nunggu waktu yang senggang gitu ya teman-teman. Dan untuk ngupasin bawang kayak gini, menurut aku tuh nggak pedih di mata sih teman-teman, karena mungkin aku udah biasa kali ya. Cuma kalau misalkan aku iris-iris bawang itu tetap aja ya teman-teman, pedih banget kalau untuk di mata. Dan ini udah selesai aku kupasin si bawang putih sama si bawang merahnya. Ini aku mau rapihin juga untuk ubinya. Itu sebenarnya ubi cilembu ya teman-teman, cuma kalau dikukus itu menurut aku agak kurang enak sih kalau untuk ubi cilembu itu. Dan ini untuk kulit bawangnya mau aku taburin di atas tanaman biar jadi pupuk gitu, dan itu katanya bisa menyuburkan tanaman ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau bersihin untuk kulkas aku. Ini tuh udah aku turunin untuk suhunya dan esnya itu udah mulai terkelupas gitu. Jadi aku mau langsung aja untuk bersihin si kulkas ini. Cuma di sini ya bersihinnya itu aku cuma lap-lap aja ya teman-teman, karena untuk kulkas aku ini memang gak terlalu kotor dan waktunya juga ini mepet ke maghrib gitu ya teman-teman, makanya aku mau lap-lap aja. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat subscriberku dimanapun kalian berada. Semoga saja kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini udah selesai aku bersihin untuk di bagian freezernya, dan aku juga udah pasang lagi untuk si tutup freezernya ya teman-teman. Karena itu tuh kalau misalkan untuk si batu esnya itu udah mulai tebel, itu pasti bakalan lepas untuk si tutup freezernya itu ya teman-teman. Nah, ini untuk kulkas aku tuh keadaannya kayak gini, kosong melompong ya teman-teman, nggak ada isinya. Ini pun cuma ada cabai sama bawang dan ada labu siam sedikit ya teman-teman, serta ada tempe. Jadi itu nanti bakalan aku masak untuk besok. Dan di bulan ini tuh aku belum food prep lagi ya teman-teman. Jadi aku baru sekali food prep karena waktu itu kan terhalang sama lebaran Idul Adha, yang aku mikirnya tuh kalau lebaran itu kan biasanya suka dapet daging gitu. Dan kalau misalkan aku food prep, aku takutnya itu untuk sayurannya itu busuk ya teman-teman, enggak kemakan, karena kan yang namanya sayuran itu tidak terlalu tahan lama. Nah, di sini tuh aku langsung aja untuk bersihin di bagian bawahnya ini. Ini ternyata kotor banget ya teman-teman kalau untuk di bagian bawah ini, tapi aku juga cuma lap-lap aja. Dan ini tuh lumayan untuk hasilnya tuh nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu kotor menurut aku. Dan di sini juga aku tuh ada rencana mau food prep lagi, karena mengingat sekarang tuh sekolah udah masuk ya teman-teman, dan pas suami juga untuk minggu depan itu udah mulai kerja shift 1. Dan itu biasanya kalau untuk menyediakan menu sarapan itu kalau harus beli itu lumayan untuk budgetnya ya teman-teman. Dengan cara menghematnya yaitu kita harus rajin masak kalau pagi. Dan ini udah selesai aku untuk bersihin kulkasnya. Di sini lanjut aja aku pel untuk lantainya. Dan ini udah aku sapu-sapu terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini meja yang aku bilang kemarin itu, jadi aku dibikinin meja, dan ini tuh kokoh banget ya teman-teman. Dan lumayan juga untuk bawahnya itu untuk menyimpan barang-barang gitu. Cuma itu tuh terlalu kelihatan karena aku belum kasih gorden gitu ya teman-teman. Rencananya aku mau kasih gorden, cuma aku belum punya juga budgetnya untuk beli gorden. Dan aku pengennya tuh nanti serasi sama si gorden yang kolong wastafel ini ya teman-teman. Nah, ini aku rapihin juga untuk si cucian piring yang menyusul ini, biar kelihatannya itu lebih rapi gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk cucian piring ini tuh belum terlalu kering benar, tapi aku mau taruh aja ke tempatnya masing-masing ya teman-teman.
Biarpun di rumah aku ini, di dapur aku ini alhamdulillah sih nggak ada tikus gitu, cuma ya aku pengennya kelihatannya itu lebih rapi aja kalau misalkan aku udah taruh-taruh ke tempatnya masing-masing. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman aku untuk beberes di dapur ini. Di sini tuh aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam video ini atau dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye.